Jadi Yusuf, apakah silakan wajahnya belum muncul. Iya, Pak. Wajahmu kan belum muncul ya? Belum, Pak. Wajahnya belum muncul. Oke, Pak. Iya, Pak. Suaranya jelas ya, Diki? Jelas, Pak. Jelas. Yang teman-teman yang lain kok belum pada nongol. Nanti tak bilangin, Pak. Wajahmu belum muncul ya di sini. Oke, Pak. Ya, itu sudah muncul. Baik. Teman-teman yang lain mana ya, kalau belum pada nganu ya? Belum pada muncul. Suaranya bisa dengar? Halo? Jelas, Pak. Suaranya jelas. Iya, bagus. Oh, baru kamu saja nih, yang lainnya di calling coba. Saya calling juga. Oke, Pak. Melita. Silakan yang lain yang belum. Melita belum muncul ya? Oh ini Melita. Selamat pagi Melita. Kok wajahnya belum nongol? Melita? Halo? Melita kok belum muncul wajahnya ya? Halo? Melita? Oke, betul. Anduka Mungkas. Yang lainnya gabung. Akan saya segera mulai. Ini apa ini? Pakai namanya sendiri aja ya. Nggak bisa dia. Asus siapa, Asus? Asus ini siapa ini? Asus. Berlian, berlian. Lian. Iya, Pak. Andu. Norinaya.
Belum mendengar semua wajahnya. Halo? Halo? Kok belum mendengar wajahnya ya? Bisa kita mulai ya hari. Wajahnya kok belum muncul ya di sini ya? Sudah bisa mulai ya? Saya mulai ya. Supaya kelamaan nanti nunggu teman-teman yang ini. Jadi Yusuf, Hadir, Pak. Ya, Pak. wajahmu kok udah muncul lagi ya? Di-on-kan Ya, coba. Pak. Bentar, Pak. Oh iya. Ini siapa? Kasus William, tolong tuh wajahnya dimunculkan. Kasih tahu juga Didi Yusuf tuh cara memunculkan wajahnya itu. Mister Asus saya Pak Berlian Pak. Lupa saya ganti namanya. Ya, William Asus ini ya. Kok wajahmu belum muncul di sini? Ya Pak sebentar Pak. Wajahnya coba dimunculin. Yang muncul baru Didi Yusuf wajahnya. Oke, ini sudah ada Nur Inayah, kemudian ada Didi Yusuf, ada Asus, Melita Fisika ada Pandu, ada Fardan, ada Muhammad Fauzi. Nah, wajahnya kok belum muncul semuanya. Oke, saya mulai saja ya untuk perkuliahan pagi hari ini ya, supaya waktunya udah habis nanti. Yang lainnya bisa dengar enggak? Nurinaya? Halo? Nurinaya bisa dengar enggak? Halo? Adik Pandu bisa dengar enggak suaranya? Halo? Nah. Ya ini siapa ini? Ini Berlian ya. Berlian bisa dengar suara saya? Suaramu nggak muncul? Halo? Berlian nggak dengar? Bisa dengar suara saya enggak? Ya Pak bisa dengar Pak. Norinaya, sekarang Norinaya mana? Wajahnya kan nggak muncul. Yang lain kok nggak muncul wajahnya nih. Oke, saya mulai saja ya, karena waktunya sudah jalan 10 menit ini. Tolong disimak, diperhatikan ya. Selama kuliah mungkin jangan bicara dulu supaya nanti bisa jelas. Oke, saya mulai ya. Selamat pagi rekan-rekan. Bisa lihat itunya ya. Apa nih? Judulnya bisa dilihat ya. Baik, selamat pagi. Kuliah teknik digital hari ini saya akan membahas tentang gerbang logika. Ya, ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan sedikit waktu kuliah matematika diskrit itu. Di sini nanti kita lebih memperdalam ini, karena ini memang bagian daripada sistem komputer. Tujuan perkuliahan itu ada 3 ya. Mahasiswa bisa memahami jenis-jenis gerbang logika.
Jadi ada 7 jenis gerbang logika ya. Waktu dulu di matematika saya cuma ngasih 3 saja. Di sini kita akan bahas 7 gerbang logika. Kemudian mahasiswa bisa memahami dan mengingat tabel kebenaran semua gerbang logika. Jadi harus mengingatnya, harus memahami. Pokoknya tidak perlu diingat-ingat kalau kita tahu caranya. Ya, kita bisa, kalau ingat bisa, kalau lupa bisa ingat kembali. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa membuat timing diagram untuk semua gerbang logika. Dan yang terakhir, mahasiswa mengenal IC gerbang logika. Ya. Ini tujuan perkuliahan hari ini. Mohon disimak dengan baik ya. Nanti kalau masih kurang jelas atau apa bisa ditanyakan. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Gerbang logika atau bahan pembentuk gerbang logika dulu ya. Jadi gerbang logika yang kita sebut dengan logic gate itu ada 3 jenis. Yang pertama gerbang logika dasar DRL, singkatan dari diode resistor logic. Ini gerbang logika yang dibuat dari bahan dasar diode dan resistor saja. Cuman kita hanya bisa membangun 2 gerbang OR dan gerbang N saja. Gerbang-gerbang lainnya tidak bisa. Kalau hanya 2 komponen ini, hanya gerbang OR dan N saja. Kemudian yang ketiga, gerbang transfer logic atau TTL. Ini yang umum digunakan. Dan pembentuknya dari transistor. Ya, jadi TTL ini disusun dari transistor di dalamnya. Dikemas demikian rupa sehingga membentuk satu chip IC. Kemudian yang ketiga adalah CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ini bahan bentuknya dari FET atau MOSFET. Jadi yang sering digunakan 2 ini ya, 2 dan 3 ini. Ini komponennya bisa kita beli di toko elektronik ya, dalam besok kalau kita praktek project kita bisa membeli di sana. Baik, kita lanjutkan. Pengertian gerbang logika ya. Gerbang logika adalah sebuah rangkaian elektronik yang mampu membuat keputusan logika. Keputusan logika itu artinya keputusan 0 dan 1. Yes dan no. High dan low gitu ya. Biasanya memiliki sebuah keluaran, output, dan beberapa masukan input. Ya, ada yang inputnya 1, keluaran 1, ada yang inputnya 2, keluarannya 1, ada yang 3, keluaran 1, ada yang 4 input, keluaran 1, dan sebagainya. Kemudian untuk level kerja logika digital untuk transfer logik ya. Biasanya dibahas itu di buku-buku itu adalah TTL. Itu tekanan kerjanya adalah 5 volt. Tekanan kerjanya 5 volt. Kemudian logika 0 dan 1 ya, menggunakan istilah logika 0 dan 1 atau low dan high. Ya. 0 berarti level tegangan 0 sampai 0,8 itu disebut low atau logika 0 atau orang sering menyebut low ya, low atau 0. Kemudian kalau logika 1 memiliki tegangan 2 sampai 5 volt. Ya, 2 sampai 5 volt itu adalah logika 0. Ini logika 1. Kalau logika 0, 0 sampai 0,8. Jadi hanya 2 logika ini 0 dan 1. Nah, di antara ini 2 sampai 0,8 itu tidak boleh digunakan ya. 0,8 sampai 2 volt merupakan larangan. Ini tegangan ambang tidak digunakan ya. Jadi yang digunakan hanya logika 0 dan logika 1 saja. Jelas ya, jadi kita digital itu hanya 0 dan 1 saja. Baik, kita lanjutkan masuk ke gerbang logika sekarang. Oh, ini digambarkan seperti ini ya, untuk memperjelas tadi. Jadi logika 1 itu adalah 2 sampai ini, nyari 1 ini, biru ini. Ini adalah logika 1. Kemudian kalau yang 2 sampai 0,82 ini tidak digunakan ya, yang tadi tidak digunakan. Kemudian kalau 0 sampai 0,8 itu yang dikatakan logika 0. Jadi yang kita gunakan yang biru ini, sini dan ini. Jadi kalau nanti dalam pengukuran ada tegangannya 1,5, itu berarti ada yang tidak betul. Kalau IC, ya IC-nya rusak. Ya, seperti itu. Kemudian
kita lanjutkan lagi untuk 7 gerbang logika ya. Yang pertama adalah gerbang OR. Ini sudah pernah saya sampaikan, simbolnya seperti ini. Ya, fungsinya ini bacanya Y sama dengan A OR B. Tanda plus ini dibaca OR. A OR B. Kemudian tabel kebenaran seperti ini. Tabel kebenarannya jika ada salah satu input, ini input ya, ini input, ini output. Ini input, ini output. Jadi adalah kalau ada salah satu inputnya memiliki logika 1, maka outputnya 1. Ya, salah satu. Ini kalau dua-duanya kan juga sama 1. Jadi bisa cara mengingatnya seperti ini ya. Output akan high apabila salah satu inputnya high. Jadi gerbang OR akan memiliki output 1 apabila salah satu inputnya 1 gitu ya. Gerbang OR akan memiliki output 1 apabila salah satu inputnya ada yang 1. Ada yang 2 juga sama ya, 1. Nah, ini adalah tabel kebenaran gerbang OR. Nah, implementasi gerbang OR ini menggunakan saklar dan diode Western Logic. Yang pertama seperti ini. Lampu ini akan menyala jika salah satu ya, A atau B. Ya, atau itu kan OR. A atau B tutupnya, saklanya tutup maka lampunya menyala. Lampu menyala berdasarkan satu A atau ya. Atau itu kan bahasa Inggrisnya OR. A or B dalam kondisi tertutup. Ya, jika salah satu tutup maka dia akan menyala. Kalau dua-duanya buka mati. Salah satu nutup hidup ya. Sehingga tabel kebenarannya ya sama yang tadi. Kemudian untuk membuat gerbang OR dengan DRL itu seperti ini. Di sini ada diode, ya. Kemudian ini ground. Sekarang kalau seandainya ya, bila A atau B diberi tekanan 5 volt, salah satu nih diberi tekanan 5 volt, misalnya A 5 volt, B-nya di ground gitu ya. Maka tekanan pada Y sama dengan 5 volt dikurangi tekanan drop diode ini, sekitar 0,8. Sehingga tekanannya 4,2 volt. Nah, tekanan 4,2 volt itu tadi ada level logika, itu tadi adalah high-nya. 4,2 itu termasuk high, karena high itu 2 sampai 5 volt. Ya, ini kalau salah satu dikasih tekanan 5 volt, di sini tekanannya 4,2. Dari mana 4,2? Jadi 5 volt ditekankan tekanan drop diode sini sebesar 0,8. Ya, sehingga tekanan di sini jadi 4,2 volt. Kemudian sekarang kalau A dan B masing-masing di ground, hubungan ke ground ya. Maka yang terjadi apa? Terjadi tegangan Y sama dengan 0. Karena tidak ada tegangannya kami 0 semua, jadi sisinya 0. Ya. Jadi rangkaian data adalah gerbang OR. Jadi ini adalah rangkaian gerbang OR yang disusun dari diode dan resistor. Ya. Gerbang OR yang disusun dari diode dan resistor. Baik, kita lanjutkan. Aplikasi praktis penggunaan gerbang OR. Nah, ini ada satu rangkaian ya, di mana di sini adalah sensor temperatur, ini ada sensor tekanan. PT ini adalah output yang dikeluarkan oleh sensor temperatur ini. Kemudian PTR itu adalah tegangan acuan, ya settingan daripada tegangan temperatur. Komparator sendiri berfungsi membandingkan tegangannya. Kalau PT lebih besar PR, misalnya PT-nya 4 volt, PTR-nya 3 volt, maka di sini output-nya 1. Maka alarm akan bunyi. Jadi apabila temperatur ini melebihi tegangan setelan ini, ya, melebihi setelan, itu maka output komparator 1. Jika lebih rendah, maka di sini 0. Ya, di sini 0. Kemudian ini kalau 1 akan membunyikan alarm. Karena ini adalah fungsi gerbang OR. Kemudian di sini juga ada tekanan, sensor tekanan ya, akan membunyikan sensor tekanan akan membunyikan apa namanya?
alarm juga apabila tegangan PP dengan ini apa sensor tekanan melebihi tegangan settingannya. Jadi kalau di sini 1 ya, di sini PP-nya melebihi PPR, ini akan mengeluarkan output 1 sehingga menjadikan alarm. Jadi alarm akan berbunyi apabila di sini salah satunya 1, itu akan menimbulkan suara. Jadi komparator ini di sini ada pembanding dua level tegangan komparator dengan tegangan ini dan ini. Jika tegangan PT lebih besar PTR, maka tegangan sini akan high. Demikian juga PP lebih besar PPR, maka sini high. Kalau high, alarmnya akan berbunyi gitu ya. Jadi PT adalah tegangan dari sensor temperatur, PT adalah tegangan referensi. PP adalah tegangan dari sensor tegangan, PP adalah tegangan referensi. Ya, caranya membandingkan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kalau 3 input, simbolnya seperti ini. Fungsinya sama ya. Y sama dengan A, XOR B, XOR C. Kemudian tabel kebenarannya seperti ini. Sama ya. Caranya membuat tabel kebenaran coba diperhatikan ya. Ini A, B, C, berarti yang paling kanan ini kita membuatnya 01, 01, 01, 01. Kemudian B, nah 00, 11, 00, 11. Kemudian yang A ini, 0-nya 4 kali, 1-nya 4 kali. Misalnya A, B, C, D ya. D mulai D ya. D 01, 01, 01. Yang A-nya nanti hanya 0-nya 8 kali, 1-nya 8 kali. Ya. Jadi ini sama. Jadi kalau salah satu inputnya ada yang 1, maka outputnya 1 ya. Seperti tadi. Jadi mudah. Jadi untuk mengingat gerbang OR, pakai catatan salah satu 1. Artinya salah satu input 1, maka outputnya 1 ya. Output akan bernilai 1 apabila salah satu A atau B atau C bernilai 1. Ya, itu adalah gerbang OR 3 input. Kemudian contoh timing diagram gerbang OR. Nah, ini coba diperhatikan ya. Ini ada A dan B itu tidak selalu level tegangannya itu statik. Artinya sama terus. Bisa saja dalam satu kasus apa level tegangannya seperti ini. Jadi A level tegangannya seperti ini ya. Terus B seperti ini. Diminta untuk menggambarkan outputnya. Nah, caranya demikian ya. Jadi yang diketahui hanya ini saja sebenarnya. Caranya, tadi ingat ya, gerbang OR akan memiliki output 1 apabila salah satu inputnya 1. Ini A dan B ya. Ini A-nya 0, B-nya 0. Maka di sini outputnya 0. Kemudian setiap ada perubahan level, kita tarik garis ke bawah. Di sini A-nya 1, B-nya 0. Jadi outputnya berapa? Ya tetap 1 ya. Jadi kan OR itu salah satu input 1 tetap 1. Kemudian di sini 1, di sini 1. Maka outputnya tetap 1. Nah sekarang di sini lihat. Di sini 0. Ya. Setiap kali perubahan ditarik garis titik-titik ini. Ini 0, di sini 1, maka tetap 1. Nah sekarang ini hanya 0, B-nya 0, maka outputnya 0. So, karena gerbang OR akan memiliki output 1 apabila salah satu inputnya 1. Kalau inputnya 0 semua, outputnya juga 0. Kemudian di sini, ini harusnya ditarik juga garis titik-titik ke sini. Ada perubahan di sini. Kan? Di sini 1, di sini 1, maka outputnya 1. Kemudian yang kecil ini 1, ini 1. Sehingga di sini tetap 1. Kemudian yang terakhir, ini 0, 1, maka di sini tetap 1. Bisa dipahami ya. Jadi untuk bisa mengeluarkan timing diagram ini harus jangan lupa tadi tabel kebenaran. Bisa ya, nanti coba dipelajari. Jadi yang dilihat hanya outputnya ini saja. Paham ya? Jadi diperbandingkan per waktu gini, per periode gini. Setiap kali ada perubahan level, baik di A maupun B, tarik garis turun ke bawah. Ini ada perubahan di titik tarik ke bawah. Di sini ada perubahan lagi, jadi yang B tarik ke bawah terus. Ya, ini harusnya kurang 1 nih, harusnya ada titik-titik ke sini. Ya, saya kira bisa dipahami ya. Ini tolong dipahami betul. Nanti kalau ujian tengah semester akan saya tanyakan soal seperti ini. Baik ya.
Kita lanjutkan. Sekarang kita gerbang N. Gerbang N simbolnya seperti ini. Belakangnya datar, depannya melengkung seperti ini. Seperti apa ini? Loncong gitu ya. Bacanya Y sama dengan A, N, B. Biasanya ada titik di sini ya. Tapi kalau tidak di titik, ya berarti itu juga disebut N. Terus simbolnya ini. Simbolnya seperti ini ya. Kemudian fungsinya Y sama dengan ANP. ANP ya, tabel kebenarannya adalah seperti ini. Nah, ingat, kalau gerbang N itu kedua inputnya satu baru satu ya. Kalau OR tadi salah satu input satu sudah satu. Tapi kalau gerbang OR, dua input harus satu. Kalau salah satu inputnya dan nolnya berarti nol. Maka bisa ditulis seperti ini. Output Y akan nilai 1 apabila semua input bernilai 1. Ya, untuk mengingatnya, kalau gerbang OR salah satu, kalau ini semua. Semua satu, kalau gerbang OR tadi salah satu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Implementasi gerbang N. Nah, ini mengenai saklar. Kalau tadi saklarnya dihubung paralel, yang gerbang OR, kalau ini seri. Lampu ini akan menyala apabila kedua inputnya saklar A dan B ditutup ya. Kalau hanya satu saklar itu mati ya. Jadi supaya menyala saklarnya harus ditutup keduanya ya. Lampu menyala bila kedua saklar A dan B dalam kondisi tertutup. Kemudian tabel kebenarannya, ini gerbangnya ya. Kalau dibuat dengan gesture logic, coba diperhatikan ya. Di sini 5 volt. Jika A-nya bila diberi A dan B diberikan 5 volt berarti diodarnya ini berfungsi sebagai reverse. Kalau reverse itu seperti dicopot, seperti dilepas, tidak ada fungsinya. Maka tegangan Y sama dengan 5 volt. Jadi kalau di sini dikasih A 5 volt, B 5 volt, maka Y-nya di sini akan 5 volt. Karena ini akan seperti tidak ada, dianggap seperti tidak ada. Y-nya akan 5 volt. Kemudian kalau sekarang salah satu ya, itu dikasih A atau B, A atau B masing dihubungkan ke ground, salah satu dihubungkan ke ground, maka tegangan Y ini sama dengan drop diode sini, yaitu sebesar 0,8 volt. Ya, di tegangan Y ini jadi 0,8 volt. Kalau A atau B salah satu di ground, maka tegangan sini 0,8 volt. 0,8 volt itu adalah tegangan low. Ya, jadi sekali lagi kalau di sini kasih high, maka di sini tegangannya akan high. Kalau di sini ada salah satu yang low, maka di sini akan low. Low itu berarti dihubungkan ke ground. Dihubungkan ground tegangan sini akan 0,8. Dari mana? Nah, ini tegangan drop diode. Jadi dari sini mengarah ke sini ya. Ke ground itu tegangan sini akan titik ini adalah 0,8 volt, itu dianggap low. Jadi rangkaian data ada gerbang N. Ini adalah gerbang N yang disusun dari DRL, diode resistor logic. Oke, kita lanjutkan ya. Gerbang N 3 input juga sama, ya. Simbolnya seperti ini, fungsinya seperti ini A, NP, NC. Kemudian tabel kebenarannya seperti ini ya. Jadi akan satu apabila semua inputnya satu. Ya, saya kira ini mudah diingat. Kemudian kita lanjutkan. Ya, output akan bernilai 1 apabila semua input A dan B dan C ini ya, bernilai 1. Ya, kita lanjutkan lagi. Contoh timing diagram gerbang N. Nah, jadi kalau OR itu kan salah satu, kalau N harus dua-duanya satu baru satu. Ini yang ada adalah A dan B. Jadi kita yang Y ini hasil. Jadi nanti pertanyaannya seperti ini. Hanya saya gambarkan ini saja. Terus B-nya ini. Terus Anda disuruh gambar output-nya ini. Caranya setiap kali ada perubahan level, tarik garis titik-titik ke bawah. Ini ada perubahan, tarik ke bawah. Ini ada perubahan, tarik ke bawah.
Ini ada perubahan tarik ke bawah ya. Ini ada perubahan tarik ke bawah. Ada perubahan tarik ke bawah dan seterusnya. Nah, karena gerbang N tadi kan outputnya 1 apabila dua input 1 ya. Kalau salah satu inputnya 0 ya 0. Kita mulai dari sini ya. Oke, 0. Ini 0, 0, maka outputnya 0. Betul? Di sini hanya 1, di sini B-nya 0, maka outputnya tetap 0. Di sini hanya 1, B-nya 1, maka outputnya 1. Di sini hanya 0, B-nya 1, hanya outputnya 0. Di sini hanya 0, B-nya 0, outputnya akan 0. Di sini hanya 1, B-nya 0, maka outputnya tetap 0. Di sini hanya 1, B-nya 1, maka outputnya 1. Kemudian di sini hanya 0, B-nya 1, maka outputnya 0. Bisa dipahami ya? Jadi yang dilihat ini hanya outputnya ini saja. Jadi nanti dalam soal, kalau ada soal ujian ini hanya saya gambarkan A dan B saja. Kemudian Anda disuruh membuat output Y-nya ini. Nah, untuk bisa membuat output Y harus tahu gerbangnya itu gerbang apa. Ya, tahu tabel kebenarannya tadi loh. Kapan dia 1. Baik, sekarang kita lanjutkan. Itu gerbang berikutnya. Oh, ini ada lagi seperti ini. Ini sama soalnya ya, dengan tadi. Gerbang B ini sebagai pengendali. Jadi ini B dibuka sekian T, nanti ini pulsanya ini lolos sana berapa banyak gitu. Ini biasanya dipakai untuk menghitung waktu, menghitung frekuensi dan sebagainya. Jadi untuk meter-meter itu, meter digital itu caranya seperti ini. Berapa lama gerbang ini dibuka, ya? Itu akan menghasilkan pulsa-pulsa ini. Pulsa-pulsa ini yang dihitung. Misalnya di pom bensin ya, waktu itu kerjanya memasukkan nilai 10.000, berarti itu setting ini. So, sekian. Nah, nanti dikeluarkan itu berputar berapa kali gitu. Meterannya itu sudah keluar. Kalau 20.000 ya 2 kalinya ini misalnya. Ya. Ini ada pengertian pulsa. Seperti kalau kita beli pulsa HP itu sebenarnya sama. Jika B0, sinyal A tidak dilewatkan ya. Kalau 0, Y-nya tetap 0. Kenapa? Karena ini kan 1. Kalau di-N-kan sama 0 kan semuanya 0 semua. Betul? Ini juga di-N-kan sama 0, semuanya kan 0. Jadi kalau di-N-kan sama 1, ya baru keluar ini. Kalau ada 1, ya keluar 1. Kalau 0, keluar 0. Ya. Ini adalah contoh dari gerbang N yang dipakai untuk waktu, ya, bit time. Jadi kalau B1 sinyal A dilewatkan, kalau B-nya 0 sinyal A tidak dilewatkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang gerbang NOT inverter, ya ini paling mudah ya. Simbolnya segitiga, terus ini A, ini ada lingkarannya gini, Y sama dengan A invert. Ya. Jadi cara bacanya, Y sama dengan A invert fungsinya. Cara bacanya, Y sama dengan not A, atau Y sama dengan inverse A, atau Y sama dengan A invert. Kalau A-nya 0, Y-nya 1, kalau A-nya 1, Y-nya 0, dan seterusnya. Ya, dibalik-balik seperti itu. Jadi ini sebagai pembalik, inverter itu pembalik logika. Kalau 0, 1, kalau 1 jadi 0. Ya, ini mudah sekali. Sekarang kita masuk gerbang keempat. Ya, ini penjelasan dari ini saja. Oke. Masuk gerbang keempat ya sekarang. Oh, ini ringkasan dulu. Nah, tentunya kalau Anda tadi sudah bisa memahami itu, Anda sudah bisa membuat tabel kebenaran ini di luar kepala ya. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Jadi kalau ini input ya, kalau inputnya ada 1, 1, maka outputnya 1. Kalau N itu duanya ada 1, baru 1. Kalau ini balikannya. Ya, ini harus hafal ini. Tapi ya tidak usah dihafalkan. Ya, dengan ingatan yang tadi saja. Dengan bentuk gambar yang tadi Anda bisa mengingat. Nah, sekarang gerbang NOR. Gerbang NOR itu sebenarnya gerbang OR yang yang di invert. Simbol ini adalah simbol invert yang menyatakan inverter. Jadi gambarnya seperti ini. Gerbang OR dikasih inverter.
Tapi dalam kenyataannya kalau kita beli IC sudah ada IC yang ini. Tidak usah kita membangun dari dua jenis gerbang. Jadi lingkaran kecil di depan ini menyatakan inverter. Ya. Jadi ini artinya A or B di invert di Y sama dengan A or B invert panjang ini. Ya, ini gerbang non. Jadi kalau kita lupa tabel kebenaran gerbang non, kita harus ingat yang OR dulu. Caranya membuat tabel kebenaran gerbang non, yaitu kita buat yang OR dulu. Nah, sebetulnya yang diminta ini ya. Tapi kalau kita lupa NOR itu seperti apa? Oh, ingat OR. Buat dulu aja tabel OR. 000, 011, 101, 111, kemudian baru diinsert 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Paham ya? Jadi gerbang OR akan memiliki output 1, NOR akan memiliki output 1, apabila kedua inputnya 0. Output akan naik hanya apabila semua input low. Ya. Jadi kalau inputnya low ini, maka output gerbang NOR-nya 1. Jadi kebalikan dari OR ya. Jadi kalau Anda lupa gerbang NOR ya pakai gerbang OR-nya saja. Ya, ingat gerbang OR-nya, tabel kebenarannya, kemudian baru gerbang NOR-nya diinsert. Hasilnya ini diinsert 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Seperti itu. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Contoh timing diagram gerbang NOR. Ya. Sama yang tadi ya. Artinya Anda hanya kasih sinyal ini, hanya seperti ini, B-nya seperti ini, maka outputnya seperti apa. Ya sama, gerbang NOR tadi kan kalau semuanya 00 malah 1 ya. Ya. Sebelumnya tadi kan gerbang NOR itu kan kalau inputnya 00 malah outputnya 1. Ini kita lihat di sini. Ini 0, ini 1. Maka di sini 0 ya. 11 juga 0. 10 juga 0. Nah, kalau ini 0, ini 0, maka di sini akan 1. Ini 0, maka akan 1. Ya, kalau ini 0, ini 0, ini 0, maka outputnya akan 1. Kemudian ini tarik garis ke bawah, ini sampai ke bawah sini. Ini 0, ini 0, ini 1, hasilnya 0. Ini 1, hasilnya 0. Ini 1, ini 0, hasilnya. Ini 1, ini 0, hasilnya 0. Kemudian kalau 0, 0, hasilnya 1. Ya. Seperti itu. Jadi harus, untuk membuat tabel kebenaran ini, membuat timing diagram output ini harus tahu tabel kebenarannya. Gerbang 0. Jadi kalau 00 baru 1. Jadi di sini 0, di sini 0 baru 1. Kalau yang lainnya ini kan variasi. Yang 10, ada yang 00, 11 ada yang 01. Jadi yang 00 cuma ini aja. Ini dan ini 00. Maka digunakan 1 seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Gerbang NAND. Gerbang NAND adalah gerbang N yang diinsert. Ya, diinsert. Jadi kalau kita mau buat tabel kebenaran gerbang NAND, apa ya gerbang NAND sebenarnya? Ingat gerbang N. Gerbang N tadi kan semua 1 baru 1 ya. Maka tabel kebenarannya akan seperti ini. Ya, ini kalau Anda lupa gerbang NAND, ingat gerbang N dulu. Jadi semua 1 baru 1. Jadi di sini ya gerbang N akan memiliki output 1 apabila salah satu inputnya ada yang 0. Ya kalau ada yang 0 dia akan outputnya 1. So, 00 1. 01 1. 10 1. 11 0. Bisa dilihat ya, dipahami di sini. Jadi kalau Anda lupa, Anda tinggal ingat aja gerbang ini. Gerbang N-nya ini. Ya, kemudian diinsert 0 jadi 1, 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ya, output akan naik apabila salah satu inputnya low. Ini adalah gerbang NAND. Baik, kemudian contoh timing diagram gerbang NAND. Ya.
Gerbang NAND tadi output akan salah satu apabila salah satunya 0. Nah ini A-nya ini, B-nya ini Anda disuruh gambar ini. Ini 0 sama 1, karena ada salah satu 0 dan 1. Ini 1, 1 malah 0. Kemudian ini ada kecil di sini. Tuh. Ini 0, ini 1, 1 ya. Ini 0, ini 1, masih 1. Kemudian di sini 1, ini 0. Dan di sini masih 1. Ini 1, ini 1, ini 0. Ya kalau ada salah satu 0, ini 0, ini 1, maka outputnya 1. Ini 1, ini 1, outputnya 0. Ini 1, ini 0, maka outputnya 1. Ya, sama caranya. Intinya kalau membuat timing diagram itu harus tahu tabel kebenaran setiap gerbangnya. Oke, saya kira ini sama dengan tadi, nanti bisa dipelajari. Sekarang kita mau masuk gerbang eksklusif OR. Ini agak beda ya. Gerbang XOR itu simbolnya gerbang OR, tapi belakangnya ada ini. Garis melengkungnya ini. Bacanya Y sama dengan A XOR B. Y sama dengan A XOR B. Nah, untuk jabarannya nanti seperti ini. Ini perlu diingat-ingat. Ini yang di input bergantian. A input B, A input NB, OR A B input. Ini bergantian yang di inputnya. Jabarannya seperti ini. Jadi tabel kebenaran seperti ini. Gerbang XOR akan memiliki output 1 apabila ya, kedua inputnya berlawanan. Ini berlawanan, outputnya 1, ini 1. Tapi kalau sama malah 0. Jadi gerbang OR akan memiliki output 1 bila mana kedua inputnya memiliki logika yang berlawanan. Ini perlu diingat ini. Kalau XOR itu berlawanan. Ya, berlawanan inputnya, logika outputnya 1. Jadi tulisannya jabarannya seperti ini. Kemudian bisa kita lihat juga rangkaian penyusunnya ya seperti ini. Jadi dalamnya itu seperti ini. A-nya ya seperti ini. Bisa nanti dijabarkan sini. Kalau di sini A invert. Outputnya inverternya A invert ya. Ini B. Maka di sini outputnya baca inputnya di sini apa? Ini A invert, ini B, ini N. Jadi A invert dan B. Kemudian di sini B, berarti di sini B invert nih. Output invert ini B invert, di sini A. Sehingga output ini dengan A and B invert. Kemudian diorkan. Jadi Y sama dengan ini ya, inputnya adalah A invert B, ini A B invert. Y sama dengan A invert B ini diorkan dengan A B invert. Ya, jadi di sini bisa kita lihat bahwa apa namanya? Ya, ini bentuk XOR yang bentuknya tadi seperti ini ya. Jadi ini dalamnya tuh isinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini yang terakhir gerbang XNOR ya. Gerbang XNOR outputnya akan naik bila kedua inputnya memiliki logika yang sama. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi XNOR ini bacanya XNOR ya, A XNOR B. Jadi XOR di inputnya namanya A XNOR B. Ini yang AB or A input B jabarannya seperti ini. Jadi gerbang ini akan memiliki output 1 apabila kedua inputnya 1. Ya, kedua inputnya 1, dia akan memiliki output 1. Ya, ini adalah gerbang yang terakhir. Jadi ada 7 gerbang yang perlu Anda pelajari. Saya kira materi teorinya sudah pernah saya bagikan ya. Nanti dibaca-baca lagi. Silakan 7 gerbang itu nanti mudah sebenarnya untuk mengingatnya ya. Hanya gerbang XOR dan XOR yang agak beda, cuma kita harus ingat ininya saja. Kalau XNOR itu kalau sama inputnya outputnya 1 ya. Tapi kalau XOR berbeda outputnya 1. Baik, saya kira untuk apa namanya? Untuk gerbang ini seperti ini ya. Nanti
dalam praktek nanti bisa dipraktekkan untuk hari Jumat ya. Nanti saya kasih pengarahnya dua dalam prakteknya. Silakan Anda untuk mempelajarinya dulu. Kemudian bentuk IC-nya ya, itu oh ya ini sama tadi ya, ini penyusun dari program Xnode. Nanti bisa dilihat juga di catatannya. Nah, ini simbolnya seperti itu. Nah, ini pin koneksi, ini contoh IC 7400 ya. Nah, ini di dalamnya IC itu ada 4 gerbang seperti ini. Ingat, setiap IC itu harus ada VCC dan ground-nya. Jadi ada power supply-nya ya, supaya dia bisa bekerja. Biasanya di Proteus tidak digambar ya, pin 14 dan pin 17, pin 7-nya. Tapi kalau kita dalam realisasi rangkaian harus dikasih ya. VCC-nya pin 14 dikasih tegangan 5 volt, ground-nya pin 7 dihubungkan ke ground, baterai 0. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nanti silakan Anda mempelajarinya. Ya, tolong nanti yang hadir ini siapa saja ya, sebentar saya lihat ya. Ini ada Asus tadi, bagian ya, Dedi Yusuf, Marinaya, ada Ade Pandu, Argan, apa lagi kalau cuma 4 saja. Yang lainnya sudah putus ini. Ada Koro Dedi Yusuf, Nur Inaya, Koro Umar, Menggita Pisita, Ade Pandu, Argan, Bintang, Dinai. Jadi mohon diperhatikan ya, absensinya kalau Anda kurang dari 30 menit itu akan dianggap tidak hadir oleh sistem Ciakat. Sistem Ciakat itu mencatat kalau absensimu mengikuti kuliah ini 30 menit. Kalau tidak 30 menit dianggap Anda tidak masuk kuliah. Ya, tolong itu diperhatikan. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Nanti sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat mengikuti kuliah berikutnya.